Kita yang lain tetap tempat. Ya, maksudnya supaya berdiri menghadap ke sini supaya dokumentasinya bisa baik. Berdiri di belakang. Yang lain boleh keliling. Baik. Sekarang kita sudah berada di lokasi, maka sebelum paling perdana 1-2 kata untuk memulainya saya silakan mari kepada waktu. Selamat sore. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha ya, Tanti Tamberan, Owen Rorlirin, kita dari ya kebun jagung. Mari kita tepuk tangan untuk Ya. luar biasa. Ini yang kita mau. Ini yang kita mau, ini yang kita suka. Beginilah caranya. Kalau mau berbicara soal pertanian, khusus komoditi jagung, harus ada kebun percontohan seperti ini. Mari kita ya, kita perlu ada kebun percontohan seperti ini, sehingga para petani, khusus di jagung, ketika mereka menghadapi kesulitan untuk bisa berkebun ini, untuk belajar mengapa saudara kita punya bagus, ambillah dia, kami punya tidak baik, ada salah di mana. Karena itu, di mana-mana saya selalu katakan, saya juga anak petani. Setahu saya, Bapak Mama mengajarkan kami untuk berkebun yang benar, menanam yang benar. Ini contoh tanam jagung yang benar. Kita harus ada bibit jagung yang unggul. Kita harus ada pupuk yang cukup, seperti itu bisa mengukur kesuburan tanah. Kemudian kita perlu ada obat. Kemudian kita jelas lahan. Lalu yang penting ada tenaga pendamping yang pendamping. Contoh Adib Joni luar biasa, Baslim murid beliau. Ya. Jadi ini caranya menanam tanam bakar mesti mengenai. Nah, 35 itu kurang mereka. Senar mobil. Ini luar biasa. Nek, ini berapa luas? Kurang lebih 3 hektar. Kurang lebih 3 hektar. Bahasa 5 lah. Ya. 3 hektar ini ada yang tidak naik. Ini yang luar biasa. Jadi kita bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memberikan alam yang subur. Tanah Melaka ini tanah surga, tanah yang subur, sehingga sangat keliru kalau kita masih miskin, kalau kita masih lapar, kalau kita masih haus. Saya kira ini contoh yang bagus kepada seluruh masyarakat Rai Malaka. Saya mengimbau terutama kepada yang bertani, bertanilah yang profesional, karena soal kaya itu tidak hanya profesi yang lain di luar pertanian, tetapi di bidang pertanian juga bisa membuat kita menjadi kaya, menjadi makmur, menjadi bahagia karena kita cukup makan. Inilah salah satu contoh. Sekian, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya. Jarinya di mana? Pembawa acara Bapak Broto. Baik. Sekarang ikut apa yang saya kerjakan. Saya hitung yang ketiga kali Bapak langsung ya patahkan kulit lagu dan kali berhenti bahwa hari ini panen sekali. Oke, itu untuk 16.5. 1, 2, 3. 01 bendera. Terima kasih banyak. Bahasa 5 lebih. Bahasa 5 lain. Oke. Tahu. Mari kita kembali ke dalam tenda.
Baik, kita lanjutkan acara kita. Dengarkan satu Simon yang saya hormati bersama om-om yang para sahabat, keluarga, semua yang hadir pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena atas bantuan doa dan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersyukur, artinya panen raya yang terjadi pada sore hari ini. Jadi baik Pak Simon, luas lahan yang sementara kita panen kurang lebih 3 hektar. Kurang lebih 3 hektar. Ya. Jadi ini salah satu rencana. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum panen padi, saya bersama Kakak Ose jadi kami merencanakan untuk kalau bisa habis panen padi coba kita tanam jagung. Nah, ternyata pada hari ini hasilnya seperti ini, sangat luar biasa. Jadi jagung yang pertama kali terjadi di Rai Malaka yang kita tanam di atas rumput-rumput, jadi tanpa olah tanah. Nah, jadi kita tidak perlu bangga bahwa kami sudah menerima bantuan olah tanah gratis. Olah tanah gratis itu belum tentu jagungnya seperti ini. Jadi ini salah satu keunggulan kita. Kita tanam jagung, ada rumput. Bagaimana caranya sehingga rumputnya mati, jagungnya subur, bisa produksi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua adalah persiapan bibit. Nah, jadi benih yang kita pakai adalah benih yang unggul, benih yang tahan terhadap kekeringan. Nah, jadi tidak sembarang bibit yang kita pakai. Jadi sebelum tanam kita harus tahu kondisi daerah kita seperti apa. Apakah ada air yang cukup atau tidak. Nah, kalau pada musim kedua tentunya kita harus cari bibit yang unggul, bibit yang tahan terhadap kekeringan, panas. Nah, itu salah satu nama bibit yang ada yaitu Bisi 18. Bisi 18 itu dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, itu PT Bisi Internasional. Perusahaan ini bergerak di bidang pertanian, bibit, dan obat-obatan. Dan selama ini memang kita selalu berkoordinasi atau bekerja sama dengan perusahaan, dan 2 tahun lalu kami di Desa Kamnasa, saya berangkatkan ada 4 orang dari Desa Kamnasa, kami studi banding di Malang. Terus kita ikut PENAS, Pekan Nasional Petani dan Nelayan. Jadi kita studi banding kira-kira pengalaman apa yang akan kita dapat di sana, atau teknis apa yang kita bisa dapat di sana sehingga kita terapkan di sini. Jadi kami berangkat ke sana tanpa bantuan pemerintah Malaka. Tapi perhatian khusus dari beberapa perusahaan yang mau supaya petani kita di Malaka bisa produksi pertanian yang baik dan bisa menghasilkan produk yang unggul sehingga bisa masuk ke pasar-pasar nasional yang ada di timur. Dan juga saya sampaikan sebelum saya tanam jagung yang seluas 3 hektar, tentunya saya harus cari pasar, karena pemasaran adalah salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu usaha. Kita bertani pun kita harus tahu pasar. Jadi pasar itu harus pasti. Nah, kalau kita tanam begini, kalau tidak ada pasar, berarti kita makan sampai 10 tahun pun tidak habis. Jadi seperti itu.
Terus yang berikut, eh, jadi estimasi kami, saya bersama KKOC, mungkin musim berikutnya kita akan tampil hamparan ini hampir 20 hektar. Jadi saya akan siapkan bahan-bahan yang akan kita pergunakan untuk musim depan. Itu kita akan tanam 20 hektar di hamparan ini. Jadi Ketua Amanai untuk menyampaikan apa saja sesuai dengan harapan itu dan tanggapan kritis ke depannya mau diapakan. Waktu saya serahkan. Bos ini bang, atensi anda nih. Baik, terima kasih banyak. Ya, luar biasa ya untuk adik John. Ini satu kebanggaan. Punya inisiatif, kemudian menjadi pemuda. Saya mau menanggapi begini. Jadi, ini ide bagus. Dan tidak hanya sebatas ide, tapi neneo, nakes, nelaok. Nah, jadi saya mau tanggapi begini. Sebetulnya ada program juga yang menarik. Nah, terus main kampanye ini memang kita kayak salah nokon atau apa. Itu ironi kan ada satu program. Memang tetangganya dengan peternakan. Ya, kita ambil contoh. Sekarang kita tanam jagung. Bila perlu ada program tanam jagung, panen sapi. Tadi sudah digambarkan bahwa jenis jagung seperti begini, ini bisa daun batang bisa dijadikan pakan ternak. Nah ini memang cocok. Sehingga kalau tadi sudah digambarkan ratusan, itu masih boleh hadir wabaka. Ya mungkin tidak bisa kita kan lahan itu. Nah, karena keterbatasan lahan, bisa saja pemerintah memberanikan diri untuk memberikan bibit sapi. Jadi bibit jagung bisa diambil di sini, bibit padi ambil di sini, bibit kacang ambil di sini. Tapi jagung kacang itu diolah jadi pakan ternak, lalu dibagikan kepada masyarakat. Sehingga kita ada program panen jagung, tanam jagung, panen sapi. Menarik. Kira menarik. Dan ini programnya Pak Presiden sampai program provinsi. Sebab potensi daerah kita ini sangat cukup, sangat mendukung untuk bisa dikelola. Ini tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan. Dair, saya pikir memang saya ada diskusi juga dengan beberapa teman soal yang bergerak di bidang perkebunan. Memang perkebunan yang cocok untuk air itu hanya padi dengan jagung. Mungkin kacang juga, tapi kacang ya dia kalau musimnya sudah. Tapi kalau perkebunan kakao atau perkebunan jambu itu tidak bisa siram. Karena katanya dia resapannya agak berbeda. Contoh, kebun kakao di Wedero itu kan tidak berhasil. Karena musimnya memang dia butuh air hujan. Kita siram, dia hanya sampai di atas permukaan. Nanti marah yang muncul itu uapan air laut. Nah panasnya panas laut. Sehingga kalau saya lihat yang paling cocok ya untuk kedua sumber mata air ini kan di mana-mana saya selalu sampaikan bahwa kita perlu data, kemudian kita kelola. Bisa kita privatisasi
supaya bisa dibagikan air yang cukup. Itu. Yang tadi disampaikan Pak Joni itu barangkali panen satu tidak berhasil karena tanam satu tanam dua. Biasanya ada MT, musim tanam satu musim tanam dua. Di Melaka hampir rata-rata begitu. Kalau ulu seki ikuan biasanya NHTN bisa sampai 3 kali panen. Tapi sekarang kan cuaca tidak bersahabat. Karena cuaca tidak bersahabat, kita kelola dengan sumber mata air yang ada. Dan memang peraturan daerah juga dibutuhkan, terutama soal pembibitan potensi komoditi daerah. Itu harus diatur sehingga tertata. Kalau emang Melaka perlu jagung, mailos, mereka manasa, mai lekiko, mai keletek, karena sudah disiapkan bibitnya. Nah ini juga kita harus siap benar Pak John, karena begitu dia terkenal, jangan sampai permintaan wain, tapi mesos ini mabukat ini lenoten. Nah ini kan juga harus siap diri, karena ketika terjadi brand terkenal, kita punya niat untuk jual jagung Manek Melaka, ya dia bisa, ya permintaannya kan bisa jadi tinggi. Ya karena kita rencanakan begitu, Paen jagung Manek Melaka, Paen beras Nona Melaka. Kalau apa kawai lololon, kawai nini. Apalagi ketua seni mau noverik nih mau kawai nini nultian. Nah kalau hakmi dan murid, hanaran beras Nona Honda Melaka. Ya ini kita bangga dengan kita punya potensi daerah sendiri. Nah lo sih bahwa yang meraih iterai dai taga. Sehingga saya bangga, saya apresiasi. Perda tentu dibutuhkan. Karena komoditi daerah harus dilindungi. Jangan sampai dia beralih kepada orang lain dan mereka jual. Dan pengairan, ya memang itu kayak pertanian wela no. Kayak peternakan wela no mau wela. Tapi bisa saja bukit-bukit itu kelihatan sih ya. Di taman Batan sore hari ya oh ibalah kia karawi leten bisa. Kalau pemerintah mau. Ya. Saya kira itu tanggapan saya dan saya cukup apresiasi. Ini luar biasa kegiatan sore hari ini. Saya kembali Bro Thomas Serang. Baik, terima kasih. Kita cara singkat, padat, jelas isi dan maknanya. Dan tempat ini saya tegaskan bahwa ini bukan kunjungan paslon. Ini kami keluarga meminta kakak Simon, Bapak Simon datang, seorang tua yang berada di tengah-tengah kami datang menyaksikan. Raini ting matamba, nebe, beno ama nomor makaba, ke depan, ITB dan nomor tekir. Dan tujuannya begitu. Maka tadi ada kedatangan dari pihak penyelenggara dengan keamanan. Ini bukan kunjungan pastor. Saya sekali lagi kami tegaskan, bukan kunjungan pastor, tapi kunjungan kekeluargaan. Di sini letak kami menghargai Bapak Simon dan Naikin karena ada kegiatan di sana. Untuk itu kita sekarang mereka tunggu dari tadi. Ini TB keluarga kami di kebun. Maka itu dari tempat ini sebelum kita TB kurang lebihnya waktu 2,2 menit saya berikan kepada keluarga untuk menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Jadi 2,2 menit kepada Bapak Yosef Leki Mike Selven pasal 15 Barat. Baik, terima kasih. Selamat sore. Kita omong keluarga tidak sama dengan omong politik. Keluarga ini omong sampai tengah malam pun bisa. Jadi yang saya hormati teman saya Bapak Simonaha dan semua keluarga yang hadir pada sore hari ini di tempat panen perdana ini. Mengapa demikian kita hadir di tempat ini? Karena kita Melaka adalah 80% petani. Sehingga kita lebih baik terjun di lahan pertanian
supaya memberikan contoh bukti kepada petani-petani yang lain. Jangan kita pintar untuk pribadi, tetapi pintar untuk orang lain juga. Saya dengan adik saya, ketika kami bertemu di rumah adat kami, saya tanya, Joni, kamu sarjana apa? Dia cerita bahwa saya sarjana pertanian, kakak. Kamu sarjana pertanian ini bukti nggak kepada kami orang petani ini? Karena kami sekolah kamu dengan petani, tetapi sudah dapat sarjana kembali sama dengan kami. Tidak ada perubahan, tidak ada tunjukkan bukti kepada kami. Itu bukan sarjana, ya. Sarjana yang punya pengetahuan, sarjana yang sudah punya pendidikan lebih tinggi daripada kami, sama dengan kami, tidak usah sekolah. Jadi tunjukkan bukti. Di mana kita harus diskusi, ya? Kami diskusi karena apa? Kekurangan modal. Sebelum modal ini gampang, kita akan cari solusinya. Karena ada ilmu, ada uang. Setelah ada ilmu, kita diskusi bersama. Di mana kita bisa dapat uang, ya? Kita bisa dapat pupuk, kita bisa dapat bibit, kita bisa dapat obat. Inilah yang kita cari solusinya. Setelah itu kami sudah diskusi dan sudah ada titik temunya, kami cari lokasi. Pertama, kami dua keliling di Desa Lakekun. Sekitar itu saya bertanya, di sini ada perdes tidak? Jadi ada, kakak. Tetapi kambing-kambing berkeliaran. 도도한 두 눈에 매력적인 이